warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang buku The History of the Quranic Text, yaitu tentang sejarah ilmu tulisan Arab kuno. Asal-usul karakter bahasa Arab sifatnya masih spekulatif dan tidaklah mengejutkan bahwa para orientalis membuat rekayasa teori tentang masalah ini. Hal ini sangat menyedihkan. Teori mereka sangat rapuh dan tidak tahan uji. Patrice Grundler, pengarang sebuah kajian tentang perkembangan skrip bahasa Arab, menyatakan bahwa semua skrip Arab berasal dari bahasa alfabet Funisia, karena bahasa Arab tampaknya yang paling jauh terisolasi. Perubahan drastis dalam susunan spatial memberi isyarat bahwa kemungkinan skrip bahasa Arab Nabatean atau Syriac menjadi perantara perkembangan skrip berbahasa Arab. Theodor Noldeke pada tahun 1865 mengakui bahwa skrip Nabatean memberi pengakuan terhadap yang pertama memengaruhi perkembangan skrip berbahasa Arab. Menurut Dr. Jum'a, telaah kajian menyeluruh yang dilakukan oleh para ilmuwan yang memiliki otoritas membuktikan bahwa bahasa Arab telah mengambil tulisan dari Nabatean. Di dalam masalah ini, dia mengambil pendapat ilmuwan seperti Abbott dan Wilkinson dalam menganalisis sebuah tulisan tangan, mata uang, dan manuskrip Muslim yang tertua dan dibandingkan dengan tulisan Arab sebelum Islam, kemudian setelah itu membandingkan dengan tulisan Nabatean. Abbott ini menyimpulkan bahwa skrip bahasa Arab yang digunakan di awal permulaan Islam adalah perkembangan tulisan Arab yang merupakan pengaruh dari perkembangan skrip Nabatean yang muncul pada awal permulaan abad Masehi. Nah, tadi kan ada bahasa Nabatean. Nah, dengan bahasa apa sih orang Nabatean berbicara? Nah, di sini ada cerita sedikit, yaitu ketika besar di Mekah sejak zaman kanak-kanaknya, Nabi Ismail, yaitu putra Nabi Ibrahim, lahir dari kalangan suku Jurhum dan menikah 2 kali dari kalangan mereka. Suku ini berbicara dengan menggunakan bahasa Arab, dan demikian pula tidak diragukan bahwa Ismail berbicara dengan bahasa yang sama, yaitu berbahasa Arab. Bahasa Arab Jurhum ini kemungkinan kehilangan daya tarik, lalu mereka memolesnya dengan bahasa Arab Quraisy yang mendahulinya hampir sekitar 2000 tahun yang lalu. Ibnu Usta mengambil pernyataan dari Ibnu Abbas bahwa pertama yang membuat aturan grammar dan alfabet bahasa Arab adalah Nabi Ismail. Allah kemudian menugaskan Ismail sebagai nabi dan rasul untuk mengajak umatnya menyembah Allah. Oleh karena itu Allah mengutus rasul dalam bahasa kaumnya sendiri. Maka Nabi Ismail sudah dipastikan berdakwah dalam berbahasa Arab. Keturunan Nabi Ismail yang diakui itu ada 12 putra. Di antaranya ada Nejabot atau yang dipanggil Nabat, yang dilahirkan dan dididik di sekitar Jazirah Arab, yang semestinya juga mereka menggunakan bahasa tersebut. Putra-putranya memelihara risalah sang ayah dengan menggunakan skrip berbahasa Arab. Sudah pasti mereka tidak mengubah skrip apapun yang dipakai di Palestina, yaitu tanah airnya Nabi Ibrahim. Semenjak 2 generasi sudah berada hidup di Saudi Arabia. Ketika Nabat kemudian berhijrah ke arah utara, dia semestinya membawa alfabet dan bahasa Arab bersamanya, dan keturunan inilah yang akhirnya mendirikan dinasti Nabatean, yaitu berdiri 600 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Terus yang kemudian ada tulisan dan ejaan bahasa Arab dalam Al-Quran. Gaya tulisan pada zaman Nabi. Nabi ini mempunyai banyak penulis yang berasal dari suku dan berbagai tempat yang sudah terbiasa dengan dialek
dan ejaannya masing-masing. Contohnya di sini ada Yahya berkata bahwa dia melihat surat yang dibacakan oleh Nabi kepada Khalid bin Sa'id yang memuat beberapa kejanggalan, yaitu kata kana ditulis kawana dan hatta ditulis hatta. Hatta yang harusnya itu pakai ya kecil dan malah yang ditulis itu pakai alif kecil. Dapat disimpulkan di sini bahwa satu dokumentasi menggambarkan beberapa surat dalam banyak cara. Banyak sekali bukti-bukti mengenai perbedaan gaya tulisan pada zaman permulaan Islam. Beberapa sahabat yang memiliki naskah pribadi banyak yang memasukkan ejaan janggal yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan ejaan pada wilayah masing-masing. Di sini ada dua contoh, yaitu penemuan manuskrip Al-Quran klasik yang ditemukan oleh Abdul Fattah As-Salabi menggunakan dua ejaan yang berbeda padahal di halaman yang sama, yaitu contohnya ala pakai alif kecil. Dalam koneksi perpustakaan yang kedua ini contohnya dalam perpustakaan Raja di India, ada sebuah mushaf yang ditulis dalam skrip Kufa yang dinisbatkan kepunyaan Ali. Kata ala ini juga ditulis dengan ala, yaitu pakai alif kecil, dan hatta ditulis hatta pakai alif kecil. Sekian.